make the whole round. Why you still stand on the minute hand push? Raksasa baru Italia telah bangkit. Eropa selalu mengira bahwa mereka tahu siapa saja penguasa tahta sepak bola. Nama-nama lama seperti Real Madrid, Manchester City, Inter Milan, hingga Juventus selalu mendominasi mimpi buruk setiap lawan. Namun, dari sebuah kota kecil yang terkenal dengan ketenangan danaunya, sebuah kekuatan baru telah lahir. Kekuatan yang tidak dibangun dari kepanikan transfer, melainkan dari presisi taktik tingkat tinggi. Hanya dalam waktu 7 tahun setelah terpuruk di kasta amatir seri D, Como 1907 melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para pundit dunia, menyegel tiket fase grup Liga Champions. Finish di peringkat keempat Serie A bukan lagi sekedar keberuntungan. Ini adalah sebuah deklarasi perang kepada para raksasa. Como bukan lagi tim promosi yang numpang lewat. Mereka adalah ancaman nyata. Di balik kemudi monster baru ini, berdiri salah satu otak sepak bola paling jenius abad ini, Cesc Fabregas. Dan di belakang layarnya, ada manajemen visioner perpanjangan tangan dari grup Jarum Indonesia yang dipimpin oleh Mirwan Suarso. Mereka tidak sedang membangun tim untuk sekedar bertahan hidup di kompetisi Eropa. Mereka sedang merancang sebuah mesin penghancur taktis yang akan membuat Serie A dan Liga Champions gemetar ketakutan musim depan. Banyak orang mengira Como lolos ke Eropa karena sepak bola bertahan khas Italia. Faktanya, sangat berkebalikan. Di bawah manajemen modern ini, setiap performa diukur menggunakan metrik data yang sangat presisi. Como mencatatkan rekor pertahanan terbaik digabungkan dengan kemampuan menciptakan peluang nomor 2 paling agresif di Italia. Fabregas menerapkan sistem high pressing ekstrim. Lawan tidak diberikan waktu bernapas sejak dari lini belakang mereka sendiri. Ini adalah sepak bola vertikal, cepat, dan tanpa ampun. Namun, manajemen Como sadar betul, di Liga Champions, satu kesalahan kecil berarti kematian. Kelemahan terbesar Como musim lalu adalah konversi peluang. Mereka adalah raja dalam menciptakan kemelut di kotak penalti, tetapi seringkali gagal menyelesaikan eksekusi akhir. Dan disinilah rencana gila bursa transfer musim panas dimulai. Manajemen langsung bergerak cepat untuk menambal lubang tersebut, mengubah tim yang kuat menjadi tim yang menakutkan. Langkah pertama untuk mengguncang Eropa adalah mempertahankan fondasi terbaik. Dunia sepak bola sempat terkejut ketika Real Madrid mencoba mengaktifkan klausul buyback untuk membawa pulang Nico Paz. Namun, sang wonderkid Argentina secara tegas menolak. Nico Paz memilih bertahan di bawah asuhan Fabregas. Mengapa? Karena dia tahu, di Como, dia tidak menjadi ban serep, melainkan menjadi poros utama dari proyek revolusi ini. Menjaga Nico Paz adalah kemenangan transfer terbesar Como. Untuk menambah daya ledak di lini tengah, manajemen Como tidak ragu menggelontorkan dana fantastis sebesar 10 juta euro demi menebus Adrian Lahdo dari Hammarby. Lahdo adalah definisi dari gelandang modern, bertenaga kuda, memiliki visi umpan mematikan, dan intensitas kerja yang sangat tinggi. Tidak berhenti di sana, tembok pertahanan mereka diperkokoh dengan kedatangan Andres Cuenca dari Barcelona. Jebolan La Masia ini didatangkan untuk memastikan bahwa lini belakang Como bisa mengalirkan bola dari kaki ke kaki dengan ketenangan seorang juara. Fabregas juga memanfaatkan koneksi Spanyolnya untuk membidik dua berlian muda milik Real Madrid, Jesus Fortea dan Daniel Yanez. Como sedang mengumpulkan talenta muda terbaik dunia di satu tempat. Tapi, sebuah tim muda tanpa pawang akan hancur di kompetisi sekeras Liga Champions. Keberadaan pemain veteran seperti Sergi Roberto dan Alberto Moreno adalah perisai mental bagi skuad ini. Mereka adalah pemain yang tahu bagaimana rasanya mengangkat trofi berkuping lebar itu. Kombinasi darah muda yang lapar dan veteran yang kenyang pengalaman akan membuat Como menjadi tim yang sangat sulit dibaca. Mengapa musuh-musuh Como harus ketakutan? Jawabannya adalah fleksibilitas taktis yang mengerikan. Dengan kedatangan para pemain baru, Fabregas kini memiliki kedalaman squad depth yang luar biasa.
Jika lini tengah lawan mencoba bermain fisik, Como punya Adrian Lahdo dan Maximo Perrone yang siap bertarung habis-habisan. Jika lawan bermain bertahan total, kreativitas Nico Paz dan ketajaman Anastasios Doufikas di lini depan siap membongkar pertahanan serapat apapun. Di bawah Mistar, Jan Butes yang ahli dalam skema ball playing memastikan serangan Como dibangun dengan rapi sejak dari kotak penalti mereka sendiri. Ini bukan lagi tim satu dimensi, ini adalah bunglon taktis. Stand on the minute hand push away, 'cause I feel too close, feel too close, feel too close. Used to put love on scale, hope for the other side to fail. Faktor paling menakutkan dari Como adalah mentalitas mereka. Seperti yang dikatakan oleh Mirwan Suarso, manajemen menyikapi kelolosan ke Liga Champions ini dengan kepala dingin. Tidak ada kepanikan, tidak ada tekanan ego harus langsung juara. Fokus mereka adalah membangun budaya klub, memperbaiki infrastruktur stadion, dan meningkatkan kualitas dari tahun ke tahun. Ketika sebuah tim sepak bola yang dihuni pemain-pemain berbakat kelas dunia bermain tanpa beban dan didukung finansial yang sehat, mereka berubah menjadi pembunuh raksasa yang paling berbahaya. Mereka tidak takut kalah, dan itulah yang membuat mereka tidak bisa dikalahkan. 119 tahun sejarah klub ini berdiri, dan mereka belum pernah melihat panggung semegah ini. Sebuah proyek sepak bola yang awalnya dipandang sebelah mata, kini menjadi kebanggaan luar biasa, tidak hanya bagi warga lokal Italia, tetapi juga bagi jutaan pencinta sepak bola di Indonesia yang melihat tangan dingin manajemen bangsanya mampu bersaing di level tertinggi sepak bola elit Uni Eropa. Era baru telah tiba. Serie A akan menjadi saksi konsistensi mereka, dan Liga Champions akan menjadi panggung pembuktian. Cesc Fabregas sudah memegang strateginya. Para pemain baru sudah menggenggam senjatanya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, seberapa jauh sang monster dari Danau Como ini akan melangkah untuk menggoncang Eropa? Tulis prediksi kalian di kolom komentar, klik like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan perjalanan sejarah ini. Sampai jumpa di pertandingan pertama Liga Champions.